Kisah ini berawal dari pertemuan antara dua video di dalam After Effects. Kalian tahulah, dari mata turun ke hati. Cinta monyet, lanjut cerita, layaknya cinta di luar sana. Perjuangan, pengorbanan, hingga yang paling sadis. Lanjut cerita, waktu berlalu dan mereka pun menyatu. Dari perkebunan sawah di atas perbukitan hingga terbentang luas laut di antara selat rumah pemukiman. Hanya sekilas dan begitu cepat berlalu. Namun ketika kita kembali dan mencoba meraba apa yang tak terlihat, begitu banyak proses yang tak pernah terpikirkan. Tapi ini bukan soal rasa yang harus dipelajari oleh nalar. Ini hanya sebuah tutorial yang mungkin beberapa orang di luar sana menganggap alay. Tutorial ini biasa disebut masking a transition. Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi di tutorial kali ini. Perkenalkan, nama saya Ramon Wangsyah dan di sini kita sama-sama belajar. Dan untuk diperhatikan, cuplikan sebelumnya itu terlalu dramatik atau terlalu alay, dan itu bukan saya. Serius. Bercanda. Oke, tidak perlu bertele-tele. Jadi di sini kita langsung saja ke tutorial. Nah, sebelum masuk ke tahap editing, yang perlu diperhatikan itu ketika kita menentukan footage yang akan kita gunakan, kita harus menentukan sebuah footage yang memiliki kesamaan. Misal footage A dan footage B itu kamera movementnya itu sama. Jadi ini pergerakan kameranya dari bawah ke atas, dan footage kedua itu juga dari bawah ke atas, itu tilt up ya. Jadi kedua video ini memiliki kesamaan. Dan juga untuk footage yang awal itu kan memiliki sebuah celah untuk kita membuat transisi, itu di bagian langit, antara langit dengan gunung ya. Itu celah yang akan kita gunakan di sini. Pada contoh kali ini kita menggunakan footage yang menurut saya cukup mudah, karena kita bisa mendapatkan detail dari potongan transisinya itu hanya menggunakan gradient wipe. Kita tidak perlu membuat masking yang detail pada bagian gunung tersebut untuk memisahkan dengan langit. Kemudian kita akan menaruh footage kedua di belakang layar footage pertama. Yaps. Nah, kita langsung saja ke desktop. Nah, di sini saya sudah memiliki dua buah klip di dalam After Effects. Langkah pertama, kita akan memisahkan atau menghapus bagian langit pada video pertama ini menggunakan gradient wipe. Pergi ke tab Effect, cari gradient wipe, tarik ke dalam klip tersebut, dan pada tab Effect Control kita akan mendapatkan pengaturan gradient wipe seperti ini. Defaultnya ketika kita menarik value dari transition compression, yang terhapus adalah bagian yang lebih gelap. Karena maksud kita di sini menghapus bagian langit atau bagian yang lebih terang. Oleh karena itu, terlebih dahulu aktifkan invert gradient. Setelah itu, kita bisa mengatur transition compression. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih halus, kita dapat mengatur transition softness seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memperbaiki bagian yang ikut terhapus karena efek gradient wipe. Kalau kalian perhatikan yang bagian gelap-gelap itu, nah itu sebenarnya seharusnya tidak ikut terhapus ya. Oke, pertama kita Ctrl D untuk menduplikat layer ini. Setelah itu, hapus efek gradient wipe pada layer yang telah kita duplikat. Aktifkan pen tool. Kita akan membuat masking secara garis besar seperti ini, jadi tidak perlu terlalu detail ya. Pergi ke bagian mesh, aktifkan keyframe pada max pad. Selanjutnya, kita tracking masking menyesuaikan footage yang kita miliki. Dan untuk footage bagian atas, kita dapat mengatur kembali pengaturan gradient wipe agar mendapatkan hasil yang sesuai yang kita butuhkan. Jadi kita atur keduanya dulu.
Sementara hasil yang kita dapatkan seperti ini, dan langkah berikutnya kita akan menyesuaikan footage selanjutnya. Nah, karena video ini terlalu cepat, kita akan menambah durasi pada frame awalnya agar sesuai dengan video sebelumnya. Ctrl D untuk menduplikat layar, klik kanan, time, lalu freeze frame. Selanjutnya, pada layar yang telah kita freeze, geser ke awal video yang kedua, kemudian kita sesuaikan durasinya. Langkah berikutnya kita sesuaikan kembali dengan video yang berada di atas. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menyatukan kedua layar bagian bawah menggunakan pre-compose. Tandai kedua layar tersebut, klik kanan, pre-compose, pilih OK. Selanjutnya kita kembali menyesuaikan video di bagian bawah ini terlebih dahulu. Pergi ke transform, aktifkan keyframe pada bagian posisi, atur posisi sesuai video di bagian atas. Selanjutnya kita sesuaikan kembali bagian video di atas. Kita bisa menyatukan kedua layar terlebih dahulu. Tandai keduanya, klik kanan, pre-compose, pilih OK. Lanjut, kita bisa mengatur video ini pada bagian posisi. Pergi ke transform, aktifkan keyframe pada posisi. Kemudian kita sesuaikan dengan video bagian bawah. Nah, sebelumnya kita preview terlebih dahulu. Ya. Nah, ini masih terlalu kasar, kita akan menyesuaikannya lagi. Lanjut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih seamless atau halus pada transisinya itu, kita juga bisa menyesuaikan scale pada video bagian atas maupun pada bagian bawah. Jadi tugas kita di sini adalah menyesuaikan kedua video tersebut. Masing-masing yang kita sesuaikan secara bersamaan, baik pada bagian posisi, pada bagian scale maupun rotasi. Dan untuk hasil sementara yang kita dapatkan seperti ini, ya, saya rasa sudah cukup smooth. Dan berikutnya kita akan menambahkan sedikit blur. Dan ya, lebih tepatnya ini bukan blur ya. Ini seperti motion blur. Kalian lihat biasa kalau gerakannya semakin cepat, itu kan biasa ada bayangan. Nah, itu disebut motion blur. Oke. Pertama, kita akan membuat adjustment layer sebagai wadah dari efek motion blur. Klik kanan pada area yang kosong, new adjustment layer. Selanjutnya kita sesuaikan durasi dari adjustment layer terlebih dahulu. Pergi ke tab effect, cari Gaussian blur. Ya, jadi di sini kita menggunakan Gaussian blur untuk membuat efek motion blur. Nah, ini dia motion blur. Tarik ke dalam layer adjustment layer. Pada bagian tab effect control, di sini kita bisa mengatur blur dimensi ke vertikal, mengatur kekuatan blur sesuai kebutuhan, dan juga jangan lupa centang pada bagian repatch edge pixel. Ini repatch edge pixel atau seperti ini penyebutannya. Repeat edge pixels. Ya, seperti itu. Oke, untuk penjelasan tambahan, pada bagian blur dimensi itu kita bisa mengaturnya sesuai footage yang kita miliki. Karena footage saya itu kan dari bawah ke atas, itu telap ya. Jadi kita pilih vertikal. Nah, ketika teman-teman memiliki footage yang dari kanan ke kiri, itu kalian harus pilih horizontal. Jadi itu disesuaikan ya. Lanjut, kita akan memberikan keyframe pada efek Gaussian blur.
aktifkan keyframe pada brush, kemudian kita atur sesuai kebutuhan. Nah, ini agar efek motion blur-nya itu perlahan-lahan muncul, terus perlahan-lahan akan menghilang. Jadi tidak tiba-tiba ya. Nah, untuk hasil sementara yang kita dapatkan itu seperti ini. Yaps. Saya rasa untuk masking transisi sendiri itu sudah cukup ya sampai di situ. Tapi ini untuk tambahan tutorial ya. Kalian bisa gunakan ini untuk pernak-pernik. Pernak-pernik. Supaya lebih keren lah. Kalau kalian perhatikan video sebelumnya itu saya menggunakan stock footage burung, itu green screen-nya royalty yang saya temukan di YouTube. Kalian bisa searching di sana. Kemudian ada awan dan lain sebagainya. Dan untuk burung itu sendiri atau apapun footage yang kalian tambahkan nanti di atasnya itu perlu diperhatikan, kalian harus taruh di bawah adjustment layer atau efek motion blur-nya ya. Jadi nanti footage-nya itu memiliki motion blur yang sama dengan footage utama kita. Jadi semakin menyatu. Kemudian kita harus juga sesuaikan warnanya. Itu biasa disebut teknik color matching ya. Color matching. Jadi di sini saya menyesuaikan warnanya menggunakan lumetri color, itu cukup mudah. Kalian mengatur temperatur, terus exposure dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detail kita bisa lihat project saya sebelumnya. Kebetulan masih ada ya, masih ada. Nah, ini dia. Ini mungkin cukup berat. Ya, berat. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa tumpukan layer. Ini ada 2 layer awan. Sebenarnya ini agar transisinya lebih smooth dan selain itu, selain pemanis ya, layer awan ataupun burung itu sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk menutupi potongan transisi dari kedua video kita. Jadi itu lebih smooth, seamless. Dan biasanya juga itu untuk masking transisi biasa digunakan seperti cuplikan berikut ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sana, itu setiap perpindahan itu sebenarnya kita masking ya, bagian orang, kepala orangnya, badan. Nah, itu semuanya kita masking, bagian kaki. Jadi itu setiap perpindahannya menggunakan pen tool, kita masking ya secara detail. Dan ya, buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau kurang jelas dari tutorial ini, atau mungkin pertanyaan yang lain, kalian bisa tanyakan di bawah di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, ya kalian bisa like dan jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Fucek. Ya, sebenarnya ini supaya apa? Tambah-tambah semangat lah buat tutorial. Dan ya, bersama saya Rahman Wangsyah. Semoga bermanfaat.